กาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคาลมุตตมัง Part 8. Bear Meditation, meditasi menjinakkan pikiran liar. Judul asal, Bear Awareness, Question and Answers on Taming Your Wild Mind. Penyusun, Ajahn Brahm. Penerjemah, Tasvan Santa Cipta. Penyunting, Handaka Wijananda. Penata, Intan Dita Dhiwara. Penerbit, Ehipasiko Foundation, cetakan pertama, Maret 2018. Hak cipta terjemahan, copyright 2018, Ehipasiko Foundation. Buku ini berisi kumpulan pertanyaan dan jawaban yang disalin dari retret yang dipimpin Ajahn Brahm di Pusat Meditasi Jhana Grove, Serpentine, Perth, pada kurun 2010 sampai 2013. Video part 8 merupakan video part terakhir dari pembacaan buku Bear Meditation. Dalam video part terakhir ini akan dibacakan singkatan, penjelasan istilah, serta sedikit tentang Ajahn Brahm. Mengenai singkatan-singkatan yang ada dalam buku ini, dalam pembacaannya, narator langsung menggunakan kata lengkapnya demi memudahkan para pendengar. Singkatan AN, A besar, N besar, Anguttara Nikaya. DN, D besar, N besar, Digha Nikaya. MN, M besar, N besar, Majjhima Nikaya. SN, S besar, N besar, Samyutta Nikaya. UD, U besar, D kecil, Udana. SNP, S besar, N kecil, P kecil, Sutta Nipata. Untuk Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya, dan Anguttara Nikaya, rujukannya adalah ke skema penomoran yang digunakan dalam terjemahan Inggris yang diterbitkan Wisdom Publications. Untuk Udana dan Sutta Nipata, skema penomoran yang digunakan adalah naskah Pali yang diterbitkan Pali Text Society. Penjelasan istilah Ahosi Kama, perbuatan yang telah usang, lewat kadarnya atau habis, dan yang tak membuahkan hasil atau akibat selanjutnya. Ajahn, bahasa Thai yang terjemahannya guru, diturunkan dari bahasa Pali Acarya. Ini adalah istilah penghormatan dan digunakan sebagai gelar sapaan bagi kaum monastik Buddhis. Ajahn Chah, 1918 sampai 1992. Murid terkenal guru meditasi hutan bernama Ajahn Mun, guru Ajahn Brahm. Ajahn Jagaro, murid Ajahn Chah dari Australia dan kepala pertama Wihara Bodhinyana. Ajahn Mahabowa, 1913 sampai 2011. Murid terkenal guru meditasi hutan bernama Ajahn Mun. Ajahn Nyanadhamo, murid Ajahn Chah dari Australia. Ajahn Sujato, cendekiawan sukta dari Australia, guru meditasi metta dan murid Ajahn Brahm. Alam Brahma, alam surgawi tempat para anagami dan mereka yang piawai dalam jhana terlahir ulang. Anagami, yang tak kembali, makhluk yang menanggalkan 5 belenggu rendah yang mengikat batin ke lingkaran kelahiran ulang. Setelah kematian, ia terlahir ulang di salah satu alam Brahma yang disebut kediaman murni dan mencapai Nibbana di sana. Anagarika, orang yang meninggalkan nyaris seluruh harta dan peran duniawinya untuk melaksanakan jalan Buddhis secara penuh dan selamanya. Anagarika mengambil 8 sila,
dan biasanya mengenakan pakaian atau jubah putih. Anagatawangsa, kisah mengenai Buddha Metteyya atau Buddha mendatang. Kitab komentar dan subkomentar mengenai riwayat ini menguraikan 10 Buddha mendatang. Anapanasati, penyadaran napas. Meditasi mempertahankan perhatian dan penyadaran pada sensasi napas. Anatta, tiada diri, tiada jiwa. Salah satu dari 3 ciri keberadaan yang dialami semua makhluk, yaitu tak tetap, anicca, dukkha, dukkha, dan tiada diri, anatta. Anicca, tidak stabil, tidak pasti, tidak tetap. Lihat anatta. Anjali, sikap tangan menghormat yang digunakan di kalangan umat Buddha. Sikap ini berupa merangkapkan telapak tangan di depan dada. Anuruddha, siswa unggul Buddha dan sepupu Buddha. Dalam sutta, ia dinyatakan sebagai yang paling unggul dalam kesaktian mata. Alarakalama dan Uddakaramaputta, 2 guru petapa Gotama sebelum ia pergi berlatih sendiri dan menjadi cerah. Arahat, yang terbebas, yang mencapai tataran kecerahan tertinggi. Arya, suciwan, yang mencapai salah satu dari 4 tataran kecerahan. Armadale, wilayah pinggiran tenggara kota metropolitan Perth di Australia Barat. Asawa, luapan atau aliran keluar, kecanduan batin atau noda batin, pengotor batin. Awijja, kegelapan batin, ilusi, kekeliru tahuan, kurangnya pemahaman, terutama mengenai 4 kebenaran Arya. Awijja sawa, noda batin atau mengalir keluarnya kekeliru tahuan. Bahia, petapa yang diajari Buddha mengenai metode yang tepat untuk menanggapi semua pengalaman indrawi. Ketika ia mendengarkan ajaran, Bahia menjadi arahat. Buddha menyatakan Bahia sebagai yang unggul dalam kepesatan memahami kebenaran. Bawasawa, noda atau luapan keberadaan, nafsu untuk eksis. Bhikkhuni, kaum monastik perempuan yang ditahbis penuh dalam tradisi Buddhis. Bhikkhuni Patacara, bhikkhuni terkemuka pada zaman Buddha dan dinyatakan olehnya sebagai bhikkhuni yang unggul dalam pengetahuan Winaya. Bodh Gaya, tempat Buddha Gotama mencapai kecerahan. Bodhisattva, dalam Buddhisme Mahayana, makhluk yang menunda pencapaian Nibbana karena kewelasan terhadap penderitaan banyak makhluk. Dalam Theravada, orang yang bakal menjadi Buddha. Brahma Wihara, 4 keadaan batin surgawi, 4 sikap batin yang mulia, 4 kediaman luhur, yaitu metta, cinta kasih, karuna, kewelasan, mudita, bela suka, dan upekha, ketenang seimbangan. Buddha Gotama, Buddha historis, yang biasa disebut sebagai Buddha. Buddha Kassapa, nama Buddha ketiga dari 5 Buddha Kalpa sekarang, dan yang ke-6 dari 6 Buddha sebelum Buddha yang sekarang. 6 Buddha ini disebutkan dalam bagian awal kanon Pali. Buddho, sadar, cerah. Mantra meditasi yang populer digunakan dalam tradisi hutan Thai. Cro-Magnon, manusia modern paling awal di zaman batu tua di Eropa bagian atas. Saat ini, istilah yang lebih disukai untuk merujuk mereka adalah European Early Modern Humans,
IIMH atau EEMH. Dana, pemberian, persembahan, derma. Dewa, makhluk surgawi laki-laki. Dewa Kidda Padosika, dewa yang senang bermain-main. Dewi, makhluk surgawi perempuan. Dhamma, Sansekerta Dharma, ajaran Buddha. Dr. K. Sri Dhammananda, biku dan cendekiawan asal Sri Lanka yang sangat terkemuka di Malaysia, 1919 sampai 2006. Dukkha, duka, penderitaan, lihat Anatta. Edgar Allan Poe, 1809 sampai 1849. Penulis, pujangga, penyunting, dan kritikus sastra dari Amerika. Eka Gata, kemanunggalan batin, padanan kata samadhi. 4. Kebenaran Arya, Cattari Arya Saccani, doktrin utama ajaran Buddha, menjelaskan mengenai duka, sebab duka, akhir duka, dan jalan menuju akhir duka. Kuan Yin, bodhisatwa yang dihubungkan dengan kewelasan, dipuja oleh banyak umat Buddha di Asia Timur. Hinayana, kendaraan kecil, julukan merendahkan yang digunakan secara historis oleh penganut Mahayana untuk merujuk aliran ajaran awal Buddha yang bukan Mahayana. Jagannatha Bhikkhu, biku Australia dan guru spiritual di Buddhist Society of Victoria di Melbourne. Jain, pengikut Jainisme, agama kuno dari India yang mengajarkan bahwa jalan menuju keterbebasan dan kebahagiaan adalah menjalani hidup tanpa menyakiti dan melepas keduniawian. Jainisme dan Buddhisme hidup berdampingan pada zaman Buddha. Jalan Arya 8 faktor. Aryo Atangiko Mago, salah satu ajaran pokok Buddha yang menjabarkannya sebagai jalan menuju akhir duka, realisasi kecerahan. Jarrahdale, kota kecil bersejarah 45 km di tenggara Perth, Australia Barat, sekitar 15 km dari Jhana Grove Meditation Center. Jhana, keadaan meditatif keheningan mendalam di mana batin menjadi terbenam dan terserap sempurna dalam objek perhatian yang dipilih. Jhana Grove, pusat meditasi di Serpentine, Australia Barat, didirikan dan dikelola oleh Buddhist Society of Western Australia. Kalimpong, stasiun bukit di negara bagian Bengal Barat di India. Kamasawa, luapan nafsu, kelekatan dan nafsu akan 5 objek indrawi. Karma, perbuatan, pilihan dengan niat yang memiliki konsekuensi mendatang. Karuna, kewelasan, yang kedua dari 4 kediaman luhur. Kasina, totalitas, kelompok objek meditasi visual. Objek meditasi kasina biasanya adalah cakram warna. Khandha, salah satu dari 5 gugus fenomena yang menyusun aspek pokok dari identitas diri manusia. Mereka adalah rupa, wujud, wedana, perasaan, sanya, pencerapan, sangkara, pikiran, dan winyana, kesadaran. Loka dhamma, masalah duniawi atau kepedulian yang cenderung menyita makhluk hidup. Itu berupa perolehan dan kehilangan, ketenaran dan kenistaan, pujian dan celaan, suka dan duka. Maha Brahma, makhluk dewa yang khayalan batinnya membuatnya menganggap dirinya sebagai maha kuasa, maha tahu, dan pencipta semesta. Maha Moggallana, salah satu dari 2 siswa utama Buddha,
Yang kedua adalah Sariputta. Sariputta dan Mahamoggallana dinyatakan sebagai siswa yang ideal, yang teladan mereka seharusnya diikuti. Keunggulan Mahamoggallana ada dalam kesaktiannya. Mahayana, kendaraan besar, salah satu dari 3 aliran utama. Ulangi, salah satu dari 3 aliran utama Buddhisme, dan istilah yang digunakan untuk menggolongkan filosofi Buddhis dan prakteknya. Tradisi utama Buddhisme Mahayana zaman sekarang antara lain Zen Jepang, Chan Tiongkok, Pure Land, Tiantai, dan Nichiren. Metta, cinta kasih, niat baik, yang pertama dari 4 kediaman luhur, Brahma Wihara. Metteyya atau Maitreya, yang mengasihi, yang bajik, nama Buddha berikutnya. Mudita, sukacita simpatik atau bersukacita terhadap kebahagiaan orang lain. Ini adalah yang ketiga dari 4 kediaman luhur Brahma Wihara. Namo Buddhaya, terpujilah Buddha, digunakan banyak orang sebagai mantra dalam meditasi. Nangka, spesies pohon yang berasal dari Asia Tenggara dan Asia Selatan. Kayu intinya dipakai kaum monastik hutan Buddhis di Asia Tenggara untuk pewarna, sehingga memberikan warna khas coklat muda jubah mereka. Nibbana, pemadaman, penyejukan, keterbebasan, kebahagiaan tertinggi. Nibbana merujuk ke pemadaman nafsu, loba, kebencian, dosa, dan kegelapan batin moha, serta akhir duka. Nimitta, objek meditasi, pertanda, petunjuk, sering digunakan untuk merujuk ke citra batin suatu cahaya, yang merupakan hasil meditasi mendalam. Nollamara, bagian luar kota Perth, Australia Barat. Dhammaloka Buddhist Center yang dikelola oleh Buddhist Society of Western Australia terletak di pinggiran kota ini. Inilah tempat Ajahn Brahm memberikan ceramah tiap Jumat malam. Om Mani Padme Hum, mantra Buddhis Tibet. Mani berarti permata dan Padma teratai. Teratai adalah simbol Buddhisme. Parita, perlindungan. Praktik Buddhis melantunkan syair dan kitab suci tertentu agar bisa menghalau kemalangan atau bahaya. Piti, sukacita, kegembiraan, kegirangan. Piti adalah sukacita khusus yang terkait dengan keadaan meditasi mendalam. Piti sukha, kegirangan dan kebahagiaan. Lihat piti dan sukha. Sila, etika perilaku Buddhis. Dalam ajaran Buddha, peraturan etika mendasar dikenal sebagai 5 sila. Mereka tidak dirumuskan sebagai bentuk perintah, namun aturan latihan yang dilakukan secara sukarela. Ada tingkatan sila lainnya seperti 8 sila, 10 sila, dan Patimokkha, sila bagi biku dan bikuni. Profesor Pim van Lommel, ahli jantung dan ilmuwan Belanda yang paling dikenal untuk karya ilmiahnya di bidang pengalaman mati suri dan kesadaran, meliputi riset prospektifnya yang diterbitkan dalam jurnal medis The Lancet. Puncak Nasar, salah satu dari 5 bukit yang mengelilingi kota Rajagaha. Dalam sutta dikatakan bahwa Buddha mengunjungi tempat ini dalam beberapa kesempatan dan banyak menyampaikan pembabarannya di sana. Pure Land, alam para Buddha atau Bodhisattva dalam Buddhisme Mahayana. Ini juga merujuk ke suatu aliran Buddhisme. Puthujana, orang biasa, kebalikan dari suciwan Arya. Sakka, dewa penguasa surga Tawatingsa menurut kosmologi Buddhis. Sakya Muni, suciwan kaum Sakya.
Buddha dikenal dengan nama ini karena ia berasal dari suku Sakya. Samadhi, keheningan batin. Faktor terakhir dari jalan Arya 8 faktor yang meliputi 4 jhana. Samatha, ketenangan. Salah satu hasil utama praktek Buddhis. Samatha biasanya dipasangkan dengan vipassana, wawasan cerah. Sangsara, pengembaraan terus, perjalanan, lingkaran kematian dan kelahiran ulang yang didikte hukum karma. Keterbebasan dari siklus ini hanya bisa muncul dengan pencapaian kebijaksanaan mendalam atau nibbana. Sangha, persamuan monastik Buddhis. Sangha Raja, gelar yang diberikan dalam banyak negara Buddhis Theravada kepada biku senior yang merupakan kepala, yang diberi gelar entah dari persaudaraan monastik atau nikaya, atau dari sangga di seluruh negara. Istilah ini sering diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai Patriarch atau Supreme Patriarch. Sangha Raja Thailand yang disebut dalam bab 6 adalah Somdet Pranyana Sangwara 1913 sampai 2013. Sariputta, salah satu dari 2 siswa utama Buddha Gotama. Yang kedua adalah sahabatnya, Mahamoggallana. Dalam sutta, ia dinyatakan sebagai biku yang unggul dalam kebijaksanaan. Sasana, pembabaran, ajaran, doktrin. Istilah yang digunakan umat Buddha untuk merujuk agama mereka. Somdet Prabuddhachan, 1928 sampai 2013. Kepala Wihara Watsaket Rajawara Wihara 1971 sampai 2013 dan menjabat Supreme Patriarch Thailand 2005 sampai 2013. Ia adalah guru penahbis Ajahn Brahm. Pemenang arus Sotapanna. Ia yang memasuki arus jalan Arya 8 faktor dan dipastikan memperoleh kecerahan paling lambat dalam 7 masa kehidupan. Ia telah melenyapkan 3 belenggu atau sangyojana pertama batin. Pemenang arus adalah yang pertama dari 4 tataran kecerahan. Stupa, gundukan kubur suciwan Buddhis. Pada awalnya itu hanya kubah kecil dari tanah, namun selama berabad-abad berkembang menjadi bangunan yang cukup rumit. Sufi, pengikut ajaran Sufi, mistik Islam, yang bermula pada abad ke-8. Sukha, sukacita, kelegaan, kesenangan, kebahagiaan. Dalam konteks meditatif, itu merujuk ke sensasi kebahagiaan mendalam yang muncul dari meditasi mendalam. Tawatingsa, alam surga 33 dewa yang dikepalai Saka, sesosok dewa murid Buddha. Tempat suci Buddha, tempat kelahiran Lumbini, kecerahan Bodhgaya, pembabaran pertama Sarnath, dan kemangkatan Buddha Kusinara. Theragatha, syair biku senior, buku ke-8 dalam Kuddhaka Nikaya yang tersusun dari 264 syair, 1291 syair keseluruhannya, yang di dalamnya para biku awal menceritakan perjuangan dan pencapaian mereka sepanjang jalan menuju Arhatta. Theravada, istilah untuk Buddhisme yang berkembang di Asia Tenggara dan Sri Lanka. Ini menekankan idealisme arahat alih-alih idealisme bodhisattva versi Mahayana. Therigatha, syair bikuni senior, buku ke-9 Kuddhaka Nikaya yang memuat 73 cerita dalam wujud syair. Di dalamnya, para bikuni awal menceritakan perjuangan dan pencapaian mereka sepanjang jalan pencapaian Arahatta. 3 permata, 3 pernaungan umat Buddha, yaitu Buddha, Dhamma atau ajaran, dan Sangha, komunitas suci. Tusita,
salah satu dari 6 surga indrawi dalam kosmologi Buddhis. Inilah tempat bodhisatwa konon berdiam sebelum terlahir ulang di alam manusia untuk menjadi Buddha. Upekkha, ketenang seimbangan batin. Keadaan tak lekat seseorang yang mengamati tanpa menjadi terlibat secara emosional. Ini adalah keluhuran dan sikap untuk dikembangkan. Berlawanan dengan ketidakpedulian atau ketiadaan minat. Inilah yang keempat dari kediaman luhur atau Brahma Wihara dan faktor kecerahan ketujuh, Bojjhanga. Wacchagotta, petapa atau paribbajaka, yang percakapannya dengan Buddha dicantumkan dalam kanon Pali. Wacchagotta akhirnya meminta penahbisan dari Buddha dan menjadi arahat. Vajrayana, kendaraan halilintar, bentuk Buddhisme yang dipraktikkan di Mongolia, Tibet, dan beberapa wilayah Himalaya. Wicara, penyelidikan, penerapan batin sinambung, salah satu faktor batin yang hadir dalam jhana pertama. Vimutti rasa, rasa pembebasan. Semua aspek ajaran Buddha dikatakan memiliki cita rasa ini. Vinaya, salah satu dari 3 pembagian kanon Pali, meliputi peraturan monastik. Vipallasa, pelencengan, pembengkokan. Ada 3 jenis pelencengan. Pelencengan pencerapan, sanya vipallasa, pelencengan kesadaran, citta vipallasa, dan pelencengan pandangan, ditthi vipallasa. Vipassana, melihat dengan jernih. Melihat dengan jernih 3 corak keberadaan. 1. Tak tetap. 2. Duka. Dan 3. Tiada diri. Ini umumnya digunakan sebagai padanan untuk meditasi vipassana. Vitakka, pikiran, penerapan awal batin, salah satu faktor batin dalam jhana pertama. Waisak, hari suci agama Buddha yang diperingati pada hari purnama Mei, memperingati kelahiran, kecerahan, dan kemangkatan Buddha. Wat Bowon, wihara di Bangkok dan pusat persamuan Dhammayut, salah satu dari 2 persamuan monastik utama Buddhisme Thai. Pangeran Mongkut yang kemudian menjadi Raja Rama IV, disebutkan dalam bab 6, adalah kepala wihara pertamanya. Somdet Pranyana Sangwara, Sangharaja Thailand sebelumnya, juga disebut dalam bab 6, adalah kepala wiharanya pada periode 1961 sampai 2013. Wat Pah Nanachat, wihara hutan internasional, wihara Buddhis di Thailand Timur Laut, didirikan tahun 1975 oleh Ajahn Chah, khusus sebagai pusat pelatihan biku non-Thai. Wat Saket, Wat Saket Raja Wara Wihara, wihara Gunung Emas di Bangkok. Ajahn Brahm ditahbis di wihara ini dengan Somdet Prabudachan sebagai guru penahbisnya. Wihara Bikuni Dhammasara, wihara untuk bikuni tradisi hutan Theravada di Gitchgenup di luar Perth, Australia Barat. Wihara Bodhinyana, wihara hutan di Serpentine, Australia Barat, tempat Ajahn Brahm menjadi kepala wihara sejak 1995. Wihara Mahabodhi, wihara di Bodh Gaya, menandai lokasi tempat Buddha menembusi kecerahan. Yogi, meditator. Tentang Ajahn Brahm. Ajahn Brahm lahir di London pada tahun 1951. Pada usia 16 tahun, ia mulai menganggap dirinya sebagai umat Buddha setelah membaca buku-buku Buddhisme. Minatnya pada ajaran Buddha dan meditasi berkembang saat ia belajar fisika teori di Universitas Cambridge. Ia ditahbis sebagai biku pada usia 23 dan melewatkan 9 tahun berikutnya belajar dan berlatih dalam tradisi meditasi hutan
di bawah bimbingan guru meditasi terkemuka Ajahn Chah. Tahun 1983, ia diundang ke Australia untuk membantu mendirikan wihara hutan di dekat Perth. Ajahn Brahm kini adalah kepala wihara Bodhinyana dan direktur spiritual Buddhist Society of Western Australia. Tahun 2004, Ajahn Brahm dianugerahi penghargaan medali John Curtin yang prestisius atas wawasan, kepemimpinan, dan pelayanan masyarakat. Tahun 2005, Ajahn Brahm memulai proyek membangun pusat meditasi yang menyediakan lingkungan yang cocok untuk para perumah tangga untuk berlatih meditasi. Jhana Grove diresmikan pada April 2009. Sejak itu, banyak retret meditasi telah diadakan di sana setiap tahun. Seorang pembicara yang sangat diminati di seluruh dunia, Ajahn Brahm memikat ribuan orang mendengar ceramahnya yang segar dengan terobosan dan penuh wawasan. Di halaman terakhir dari buku ini terdapat sebuah keterangan sebagai berikut. Ajahn Brahm dikenal dan disenangi bukan hanya karena isi ajarannya, namun juga gaya penyampaian dan selera humornya. Lelucon parahnya adalah hal yang selalu kita nantikan di setiap ceramahnya. Ia menanggapi pertanyaan dengan hati ringan yang menjunjung perasaan dan membuka hati ke sudut pandang yang lebih bijak dan welas. Seringkali kebenaran dari apa yang ia katakan ada dalam leluconnya. Namun tujuan utamanya adalah melihat sisi cerah kehidupan untuk mengatasi masalah dan membuat kita maju dalam jalan Dhamma. Buku ini berisi kumpulan pertanyaan dan jawaban yang disalin dari retret yang dipimpin Ajahn Brahm di Pusat Meditasi Jhana Grove, Serpentine, Perth pada kurun 2010 sampai 2013. Demikianlah, dengan ini berakhir sudah saya membacakan buku Bear Meditation, Meditasi Menjinakkan Pikiran Liar. Semoga bermanfaat dan menambah kebijaksanaan bagi Anda. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam membacakan baik istilah maupun nama-nama dalam istilah asing. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etammang kalamutamang